Hewan yang satu ini dikenal sebagai salah satu kucing paling elegan di dunia. Dengan bulu panjang yang lembut, mata yang tajam, dan gerakan yang anggun, banyak orang menyebutnya seperti kucing bangsawan. Tapi sifat aslinya jauh lebih unik dari yang kamu bayangkan. Dalam video kali ini, kita akan membahas semua fakta menarik tentang kucing Anggora. Mulai dari asal-usulnya, karakter, harga, cara merawat, sampai alasan kenapa kucing ini begitu istimewa. Kalau kamu pecinta kucing, siap-siap jatuh cinta lagi. Selamat datang di video hari ini. Nama Anggora berasal dari kota Ankara, ibu kota Turki. Kucing ini sudah dipelihara sejak ratusan tahun lalu dan dianggap sebagai salah satu ras kucing tertua di dunia. Di masa lalu, Anggora dianggap sebagai hewan mewah. Bangsa Turki bahkan menganggap kucing ini sebagai simbol keanggunan dan keberuntungan. Untuk waktu yang cukup lama, Anggora hanya boleh dipelihara oleh para bangsawan. Bahkan ada cerita bahwa kucing Anggora putih dengan mata biru pernah dianggap sebagai harta berharga kerajaan. Kucing Anggora dikenal dengan tubuhnya yang ramping dan lentur. Bulu mereka panjang, halus, dan lembut, terutama di bagian leher yang terlihat seperti mantel alami. Ciri fisik yang paling menonjol adalah matanya. Anggora punya mata biru, hijau, kuning, bahkan odd eye, berbeda warna sebelah-sebelah. Kombinasi ini bikin mereka terlihat sangat eksotis dan elegan. Meski tampilannya seperti kucing pemalu, ternyata sifat Anggora justru kebalikannya. Mereka itu aktif, cerdas, suka bermain, dan sangat dekat dengan manusia. Satu hal yang sering pemilik rasain adalah Anggora itu manja dan sering mengikuti pemilik kemanapun. Mereka senang diajak bicara, suka cari perhatian, dan kadang suka duduk di bahu atau pangkuan. Kucing ini juga punya kecerdasan di atas rata-rata. Ada Anggora yang bisa buka pintu, main ambil bola, sampai ngerti rutinitas pemiliknya. Ada beberapa kebiasaan Anggora yang bikin mereka unik. Suka ketinggian. Mereka senang duduk di lemari, kulkas, atau rak buku. Suka air. Berbeda dari kebanyakan kucing, Anggora tidak takut air. Sangat setia pada satu orang. Mereka bisa punya owner favorit. Tipe vokal. Mereka sering ngobrol dengan suara halus. Harga kucing Anggora di Indonesia bervariasi, tergantung umur, kualitas, warna mata, dan apakah sudah vaksin atau belum. Biasanya kisarannya. Anggora lokal 300.000 sampai 1 juta. Anggora mix 500.000 sampai 1,5 juta. Anggora murni bisa 3 juta sampai 8 juta. Anggora pedigree import bisa lebih dari 10 juta. Merawat Anggora sebenarnya tidak sulit, tapi butuh perhatian ekstra di bagian bulu. Beberapa hal yang penting. 1. Menyisir bulu. Sisir bulunya 3-4 kali seminggu supaya tidak kusut dan tidak rontok parah. 2. Makanan berkualitas. Anggora butuh makanan tinggi protein untuk menjaga bulu tetap halus. 3. Kebersihan mata dan telinga. Beberapa Anggora rawan belekan dan kotoran telinga, jadi perlu dibersihkan rutin. 4. Ajak bermain. Karena mereka aktif, pastikan ada mainan atau aktivitas biar tidak stres. 5. Mandi sesekali. Karena Anggora suka air, memandikan mereka lebih mudah dibanding ras lain. Banyak orang bingung membedakan Anggora asli dan campuran. Beberapa ciri Anggora asli. Tubuh ramping dan panjang, hidung mancung, mata besar dan miring. Bulu tidak terlalu mengembang tapi halus dan jatuh. Gerakan elegan dan ringan. Sementara Anggora campuran biasanya lebih bulat dan bulunya lebih tebal. Tapi kalau kamu tidak punya waktu buat nyisir atau main, mungkin lebih baik pilih ras lain yang lebih santai. Kucing Anggora bukan hanya cantik. Mereka punya kepribadian lembut, cerdas, dan sangat dekat dengan manusia. Kalau kamu mencari kucing yang bisa jadi sahabat sekaligus mempercantik rumah, Anggora adalah salah satu ras terbaik yang bisa kamu pilih. Kalau ngomongin kucing Anggora, satu hal yang sering bikin orang penasaran adalah kebenaran antara fakta dan mitos yang selama ini beredar. Karena jujur aja, semakin populer seekor kucing,
Semakin banyak juga cerita-cerita yang gak jelas asalnya ikut nyebar. Kita mulai dari kisah yang paling sering disebut, tentang anggora putih bermata beda warna yang sering dikaitkan dengan Muezza, kucing Nabi Muhammad. Kisah ini sudah turun-temurun diceritakan, dan banyak orang percaya bahwa Muezza adalah kucing berwarna putih dengan satu mata biru dan satu mata kuning. Walaupun detail ras dan warnanya memang tidak tercatat secara pasti, cerita tentang Muezza tetap hidup sebagai bentuk kecintaan umat terhadap kucing. Banyak orang kemudian menghubungkan anggora putih dengan cerita itu karena tampilannya yang anggun dan mirip dengan gambaran tradisional dari kisah tersebut. Jadi, apakah benar Muezza itu anggora odd-eyed? Tidak ada catatan yang menyebut rasnya secara spesifik. Tapi menghubungkan anggora dengan cerita Muezza bukan hal yang salah. Karena itu bagian dari tradisi lisan dan rasa sayang umat pada kucing, bukan sekadar soal sejarah. Dan yang pasti, terlepas dari jenisnya, Nabi sangat menyayangi kucing. Dan itu yang membuat kisah Muezza tetap istimewa sampai sekarang. Lanjut ke mitos kedua. Banyak orang percaya bahwa kucing dengan mata beda warna pasti tuli. Kayak misalnya, satu mata biru, satu mata emas, otomatis dianggap ada masalah pendengaran. Padahal, ini nggak sepenuhnya benar. Secara genetika, tuli pada kucing lebih sering terjadi kalau bulunya putih dan matanya biru. Tapi bukan berarti semua yang odd-eyed itu tuli. Faktanya, sekitar 2/3 kucing odd-eyed punya pendengaran normal. Jadi kalau kamu punya kucing anggora mata beda warna, jangan langsung panik atau sedih. Kemungkinan besar dia sehat-sehat saja. Nah, mitos berikutnya ini cukup sering kita dengar di Indonesia. Banyak orang bilang kalau kucing anggora itu mudah ditemukan. Kayak di marketplace, di pinggir jalan, bahkan di rumah tetangga pun kadang disebut anggora. Padahal, anggora yang asli atau anggora ras murni dari Turki itu justru sangat langka. Yang banyak kita temui di Indonesia sebenarnya adalah anggora mix. Persilangan antara anggora dengan ras lain, seperti Persia atau kucing lokal. Dan ini wajar banget, karena ras anggora murni memang punya standar ketat dan biasanya didaftarkan secara resmi. Jadi kalau orang bilang, aku punya anggora murni murah, kemungkinan besar itu cuma campuran. Tetap lucu dan sayang, tapi bukan pure breed. Sekarang kita masuk ke mitos selanjutnya. Katanya, anggora takut air karena bulunya tebal. Yang menarik, justru anggora Turki itu termasuk ras yang tidak terlalu takut air. Banyak dari mereka yang malah suka main air, suka nyentuh-nyentuh air keran, bahkan ada yang suka nyemplung. Ini beda jauh sama mitos yang bilang mereka fobia air. Sifat kucing itu unik, tapi secara ras murni, anggora Turki dikenal lebih berani terhadap air dibanding beberapa ras lain. Jadi anggapan bahwa bulu tebal bikin mereka takut air, ya itu cuma mitos. Dan terakhir, mitos yang paling sering dipercaya secara turun-temurun. Katanya kucing anggora itu pembawa sial atau pembawa rezeki. Ada yang bilang kucing ini bisa mendatangkan keberuntungan kalau dipelihara. Ada juga yang percaya sebaliknya. Dalam banyak budaya, memang benar anggora dianggap sebagai simbol kekayaan dan kebahagiaan. Tapi itu tetap kepercayaan tradisional, bukan fakta ilmiah. Kalau rezeki seseorang lancar, itu bukan karena bulu anggora yang lembut, tapi karena kerja keras dan keberuntungan hidup. Kucing hanyalah teman yang membuat hari lebih tenang, bukan penentu nasib manusia. Pada akhirnya, mitos dan fakta tentang anggora ini menunjukkan satu hal, bahwa semakin cantik dan unik seekor kucing, semakin banyak cerita yang menempel di belakangnya. Tapi yang terpenting, kita sebagai pemilik atau pecinta kucing tetap harus buka mata dan membedakan mana yang memang benar dan mana yang cuma turun-temurun tanpa dasar. Dan mau itu ras murni, persilangan, mata biru, mata kuning, atau odd-eyed, anggora tetaplah anggora. Seekor kucing yang elegan, lembut, cerdas, dan penuh pesona. Yang terpenting bukan rasnya, tapi bagaimana kita memperlakukan mereka. Karena kucing tidak butuh legenda untuk menjadi berharga. Mereka sudah berharga sejak lahir. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Kalau kamu suka konten seperti ini, jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.